Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, Sudah, Kak. saya langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Minggu pertama untuk materi, kita akan membahas mengenai bisnis model Canvas. Seperti yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu bisnis model Canvas yang termasuk dalam dasar atau landasan untuk kalian untuk berwirausaha atau berusaha ya. BMC ini adalah panduan utama atau kunci atau bisa disebut juga planning usaha dari perencanaan hingga pemasaran dan RAB-nya juga tentunya harus disertakan. Nanti juga akan ada penugasan di mana penugasannya nanti akan saya share link pengumpulan tugasnya juga. Baik, saya langsung mulai saja. Baik, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang langsung ya, secara garis besar ya dari model bisnis. Model bisnis atau bisnis model kanvas adalah cerita mengenai bagaimana perusahaan ada beroperasi. Jadi kalian itu mempunyai planning ke depannya dari seluk-beluknya ya. Bisa dikatakan seluk-beluknya karena kalian itu nantinya mengulik dari customernya itu targetnya itu siapa, pasarnya itu apa, di mana ya, itu bisa ditargetkan dalam BMC itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada salah satu perbandingan ya, dari segi pelanggan dan dari segi nilai yang dihargai pelanggan, dari segi keuntungan dan berdasarkan logika bisnis. Oke, kita mungkin bahas dari kiri ya, jadi kiri terlebih dahulu. Ini ada The Trans Luxury Hotel Bandung dan ada Ibis Bandung Trans Studio. Oke, bisa dilihat harganya jauh berbeda ya. Ada 1.364.000 untuk di Trans Luxury Hotel Bandung dan ada di 340 ribuan di Ibis Bandung Trans Studio. Baik, dari segi pelanggan dulu kita bahas dari segi pelanggan. Latar belakang sosial ekonomi pelanggan Trans Luxury berbeda dengan Ibis. Oke, ini bisa menjadi kunci atau faktor utama yang dimana ditargetkan yaitu adalah pasar. Pasar atau tujuan. Tujuan customer kalian itu siapa sih? Nah, itu bisa diambil dari beberapa kutipan eh, materi ya, bisa di logika. Jadi dari segi pelanggan, latar belakang sosial ekonomi pelanggan Transluxury dan Ebis Bandung itu berbeda. Kenapa? Nah, itu ada gap ya, ada di sini ada gap di 1.300.000 dan 340 ribuan. Nah, di sini ada sekitar 1.020 ribuan. Itu bisa menjadi perbandingannya, bisa menjadi perbandingan antar misal fasilitasnya nanti apa aja gitu kan bisa dibahas atau bisa diketahui. Dari sisi nilai yang dihargai pelanggan, pelanggan Transluxury menghargai kemewahan ya. Dengan tanda kutip itu adalah eh, ekonomi menengah ke atas. Kenyaman, kenyamanan tingkat tinggi dan layanan penuh yang mau membayar mahal. Sedangkan Ibis menghargai kesederhanaan, keamanan, kebersihan, dan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Jadi dari segi keuntungan, oke, Transluxury memperoleh keuntungan yang dari harga yang tinggi itu ditunjang dengan berbagai layanan, walaupun harus menyediakan bangunan dan semua fasilitas yang mewah. Gitu. Sedangkan Ebis menekankan efisiensi biaya yang tetap menciptakan keuntungan ya, walaupun murah tapi juga harus ada feedback ya atau income yang masuk itu keuntungan keuntungan nih.
Berdasarkan logika bisnis, non-luxury menekankan besarnya margin dari berbagai layanan, sedangkan IBIS dari terbatasnya layanan yang disediakan. Tak mengurangi layanan, terus ada kalau layanan disuplai dengan fasilitas juga ya tentunya ya. Nah, itu juga pastinya bisa dikatakan berbanding terbalik, tapi tidak dengan kenyamanan dan keamanannya. Oke, apa itu bisnis model kanvas? Kita bahas. Sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nanti kalian juga saya tugaskan untuk buatnya. Secara sederhana definisi bisnis model kanvas ya, kerangka. Ya. Kerangka bisa dikatakan tulangnya kalau ada juga yang biasa menyebutnya itu landasan, ada ya itu semua awal dari segala sesuatu yang terkait bisnis. Secara sederhana ya definisi bisnis model canvas itu kerangka manajemen untuk mempermudah melihat gambaran ide bisnisnya secara realistis. Nah, ini ada 9 elemen bisnis model canvas. Nanti saya akan share PPT-nya juga di grup gitu. Untuk cara membuatnya atau template-nya juga ada di Canva, di Google itu juga karena nanti saya juga akan share juga eh, template-nya. Misal mau menggunakan template dari saya silahkan. Kalau misal untuk lebih bagus lagi mau mencari dari Canva misal juga dipersilakan. Di sini ada bukan dari kiri ya mengerjakannya, tapi dari sebelah kanan. Ini ada urutan nomornya. Nah, ini diurut dikerjakan secara berurutan dari customer segment sampai dengan cost structure. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada penjelasannya. Oke, mungkin kita bahas satu persatu lebih jauh dari 9 elemen BMC yang ada. Segmentasi pelanggannya dari awal bisa dicocokkan customer segment ya atau segmentasi pelanggan. Siapa yang pengguna kita dan siapa pelanggan kita yang membayar. Nah, dari pertanyaan ini, adakah yang mungkin tidak paham? Kalau untuk pemahaman dari 9 elemen bisnis model kanvas itu juga relatif lebih mudah. Jadi kita lampirkan apa yang menjadi landasannya dari poin-poin elemen yang ada. Siapa pengguna kita dan siapa pelanggan kita yang membayar. Yaitu adalah target customer kita. Siapa customer kita, kita juga harus tahu. Dan mungkin bisa dilihat dari lingkungan sekitar terlebih dahulu. Misal kalau jualan ini, bisnis ini bagus ya nggak? Bagus nggak untuk lingkungan sekitar? Feedbacknya lingkungan sekitar di mana gitu kan? Itu juga ada dalam pembahasan segmentasi pelanggan. Nah, terus ada nilai proporsi, suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Yang bisa dikatakan adalah penyelesaian problem solving yang ada di masyarakat. Di mana kita menjual entah itu jasa atau barang, itu apa yang diuntungkan dari pembeli. Misal membeli, kalau misal ada yang jurusan peternakan nih, menjual ayam dengan tingkat lemak rendah. Kan ada tuh ayam organik itu di mana kulit itu adalah setipis mungkin, di mana lemak itu dikonversikan menjadi daging dan itu sudah terbukti. Nah, itu juga menaikkan harga, terlebih itu juga mengurangi kolesterol yang ada. Nah, itu salah satu masalah yang diselesaikan. Terus ada channel atau saluran. Nah, bagaimana pelanggan kita menemukan, membeli dan menggunakan produk kita. Semisal nih, ada yang menggunakan GrabFood, Shopee Food atau GoFood dan lain sebagainya. Nah, ada pun juga misal membuka sosial media ya.
entah itu Facebook, TikTok, ataupun Instagram, ataupun langsung mencantumkan nomor WhatsApp, eh, bagaimana customer itu bisa menghubungi kita secara pribadi untuk pemesanan, entah itu konsultasi produk segala macamnya ya. Nah, itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, itu adalah interaksi kalian dengan pelanggan ya. Bagaimana interaksinya? Nah, mungkin bisa secara langsung berdialog, eh, ataupun kalau semisal ada yang ingin dikirimin, atau dikirimkan dari luar kota, antar kota, misal mau ngecek produk by video call juga bisa gitu kan, ataupun yang lainnya. Bisa bagaimana habis dikirim ditanya feedbacknya gimana, produknya gimana, kurangnya gimana, plusnya gimana, itu kan menjadi tambahan tambahan motivasi, terus tambahan koreksi juga gitu. Nah, di sini juga ada revenue model atau model pendapatan, dari mana pendapatan berasal. Nah, pendapatan kalian itu nantinya bisa didapat itu dari mana? Misal dari pokoknya itu penjualan, terus ada bisa kalau COD itu ada tambahan ongkir atau lain sebagainya, itu bisa ditambahkan tambahan atau pendapatan income, bisa dikatakan profitnya, terus bisa dikatakan omsetnya. Nah, itu berasal dari mana saja? Itu bisa dicantumkan. Nah, terus ada resource atau sumber daya, barang jasa dan infrastruktur apa yang kita gunakan. Jadi nanti bisa dijabarkan, barangnya apa yang ingin dipasarkan atau jasanya apa, terus infrastruktur yang digunakan itu apa. Misal pengemasan itu menggunakan vakum, ya, kan ada vakum tuh yang buat makanan freezer food gitu ya, frozen food ya sorry. Nah, frozen food terus ada yang seperti kalau nggak salah itu ya bakso aci dan sebagainya, itu kan juga menggunakan kemasan. Terus nanti semisal untuk pemasarannya misal motor atau entah mobil, entah itu pick up, entah itu dalam skala besar mobil truk atau yang lainnya gitu ya, bisa ditambahkan kegiatan atau aktivitasnya apa yang kita lakukan dengan sumber daya kita. Nah, di sini itu adalah proses, eh, bisa dikatakan adalah pemrosesan di mana kalian itu mau mengolah entah itu jasa, entah itu barang, kalian mengolahnya itu sedemikian rupa itu bagaimana. Nah, itu bisa ditambahkan pada activities atau kegiatan. Ada key partners atau mitra kunci, siapa pemasok dan penyedia layanan. Kalau sekarang itu maraknya itu kalau saya amati ya, itu bidang ekspor itu ada mitranya, guys. Bisa dikatakan kayak agen-agennya gitu lah ya. Terus ada selain ekspor, terus kalau nggak salah di bidang peternakan, pertanian, jadi bibit, terus kebutuhan dari mereka nanti menyediakan lahan gitu ya. Setelah menyediakan lahan, mereka yang menyuplai semua kebutuhannya, nanti mereka beli, entah itu setengah harga, entah itu apa ya. Ya, itu bisa dikatakan kerjasama, jalinan kerjasama. Jadi cuma menyediakan lahan, mencari suppliernya gitu ya. Entah di bidang apapun, entah peternakan, perikanan, pertanian, itu ada semua kalau nggak salah. Kemarin saya searching-searching di Instagram, terus Facebook, itu juga ada gitu ya. Ada yang mencari mitra untuk lahan berapa, misal berapa meter persegi, berapa hektar, itu kapasitasnya berapa, itu bisa diukur ya. Nah, itu juga salah satu pemasukan ya, kalau bisa dikatakan itu aset diam ya, aset aset tak bergerak. Terus ada cost struktur atau struktur biaya. Nah, biaya di sini nanti kalian cantumkan secara rinci, tapi nggak usah dibikinkan tabel ya. Cuma misal eh, bensin masuknya berapa, terus tenaga misal atau yang
produksi ini ya, yang produksi barang itu. Secara tenaga juga dihitung ya, terus listrik juga, air juga dihitung. Kalau listrik itu per 1 kWh itu Rp1.800. Nanti habisnya berapa? Nah, itu yang dikonversikan ya. Itu perkiraan ya. Perkiraan habisnya berapa itu dikonversikan. Berapa pemakaian misal alat berapa di total semuanya berapa kan. Nah, kalau untuk listrik itu ya token itu kalau nggak salah per 1 kWh itu 1.800 kemarin saya cek. Nah, ada lagi untuk air. Air itu saya lupa itu ada per meter kubiknya berapa saya juga lupa itu. Nanti bisa di searching ya. Mungkin di PDAM atau apa kemarin saya juga lupa ya. Buat searching. Nah, terus ada juga misal kemasan. Nah, kemasan itu juga dihitung ya. Nanti juga ada misal ongkirnya, terus untuk misal yang ekspedisi menggunakan CNT, JNE atau yang lain sebagainya itu juga dihitung per kilonya kan ada bervariasi ya dari 24.000 terus ada yang berapa kilo itu terus juga asuransinya berapa atau keluar kota misal elektronik ya. Nah, contohnya ya, contoh secara uh, garis besar lah. Nah, untuk sorry, konstruktur ya atau struktur biayanya itu misal nggak dimasukin angkanya berapa, tapi dimasukin detailnya. Nah, kan ada admin dan marketing salary, terus ini ada production dan transportation cost, terus internet and electricity cost. Nah, ini dicantumkan semua. Kalau ada yang kalau sekarang maraknya joki game ya, nah, joki game itu nanti internet terus electricity cost juga dihitung ya, habisnya berapa. Nah, nanti sebagai bahan presentasi di Sabtu. Nah, nanti saya yang akan cek langsung di Sabtu itu khususnya ya cost strukturnya itu nanti saya yang akan fokuskan di cost struktur ya. Untuk lainnya mungkin akan dibantu dengan mentor-mentor yang lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Setelah ini saya akan lanjutkan penugasan. Bahkan yang ingin ada yang ingin Tidak, ditanyakan. siap, tidak ada, Kak. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Saya terlebih dahulu ya. Ini akan tetap saya buka setelah Zoom, tapi akan saya langsung tutup ya. Karena kemarin ada kendala yang tidak ikut Zoom, tapi ikut absen dan juga menganalisisnya ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan share template penugasannya. Penugasan ini membuat BMC-nya yang seperti saya share tadi. Saya juga akan share mengenai materinya ya. Share template-nya saya.
Oke, untuk deadline penugasan ini nanti malam ya, jam 23.00. Oke, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya pertanyakan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan dikerjakan sebisa mungkin. Jam 4 sudah ada ya, sudah ada yang mengirim begitu. Karena kita sampai jam 4, saya menjelaskan materi secara singkatnya begitu. Sudah absensi semuanya? Baik. Saya tunggu sampai 14.30 waktu Indonesia Barat ya, untuk yang di Kaltara. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Silahkan mengerjakan, eh, kalau bisa jam 4 ini sudah dikumpulkan ya. Deadline sampai jam 11 nanti malam untuk waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kak. Masih Kak.